Jangan pernah lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Ingat, yang pertama, niat dalam hati untuk belajar hari ini. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Kita akan memulai doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan belajar kembali, yang dimana hari ini kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yang dimana di minggu lalu kita sudah belajar materi Belajar di KD 3.10 tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya, yang dimana setelah selesai pembelajaran ini, Bu Laili berharap Soli dan Solihah dapat mempraktikkan sholat secara benar sesuai dengan bacaannya. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jika rukun Islam diibaratkan seperti bangunan, maka sholat adalah tiang agama, yang artinya apabila seseorang telah mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan apabila seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Sholat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat wajib, yang dimana sholat wajib itu adalah sholat yang biasa kita sebut dengan sholat fardu, seperti sholat subuh, zuhur, maghrib, dan lain-lainnya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tetap memiliki nilai dan pahala yang besar jika menjalankannya secara terus-menerus. Contohnya sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lainnya. Perintah sholat pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yang dimana peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab. Soli dan Solihah, setelah kita melaksanakan ibadah sholat, apa sih tujuan kita? Yang dimana tujuan kita mendirikan sholat adalah agar kita menjadi anak yang soli dan solihah, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana orang yang terbiasa sholat, dia akan menganggap sholat itu sebagai kebutuhan, bukan perintah. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat,
sholat, kita harus memperhatikan terlebih dahulu syarat sholat agar sholat yang kita lakukan itu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib memenuhi beberapa syarat sholat. Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika tidak memenuhi syarat sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, telah masuk waktunya sholat. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Selain syarat wajib sholat, kita juga harus melaksanakan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat yang pertama, masuk waktunya sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Tata cara sholat yang baik dan benar. Selamat menyimak. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdik. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan sampai kedua bahu atau kedua telinga. Lalu membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung, dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu pada saat bersujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. 9. Duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha, lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 10. Sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. 11. Duduk tasyahud awal. Pada rakaat kedua ada duduk tasyahud awal dengan mengacungkan jari telunjuk ke depan dan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul
Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 12. Duduk tasyahud akhir. Pada rakaat terakhir ada tasyahud akhir dengan bacaan seperti tasyahud awal, tetapi dilanjutkan dengan membaca Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terakhir adalah salam dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran telah berakhir. Sebelum Bu Guru tutup, kita simpulkan bersama-sama ya nak. Jadi kesimpulannya yaitu sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah yaitu suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mempunyai rukun sholat, yaitu ada 13. Dan ingat ya nak, ketika sholat jangan terburu-buru. Sholatlah dengan tumakninah atau dengan pelan-pelan.